Aku terlalu banyak di keluarga ini. Maaf, Tuan dan Nyonya, aku lelah hari ini. Ini akhir wawancara. Silakan kembali. UPS, apa artinya ini? Mereka memanggilku ke sini. Aku sangat menyesal. Nenek tidak berpikir akan ada banyak orang yang mewawancarai hari ini. Aku benar-benar kehabisan energi. Jika tidak ada hasil hari ini, wawancara akan diatur dalam 2 hari. Apakah ada Nona Lin bernama Lin Xiaopang? Hei, Aku. ikut aku. Kenapa begitu? Siapkan gadis-gadis cantik kita di gereja. Orang kaya ini semaunya. Nenek kita lemah. Takut kuman. Pakaian luar tidak bisa dipakai ke ruang tamu. Jadi kamu harus ganti baju. Hapus makeup, cuci tangan, dan disinfeksi, mengerti? Aku mengerti. Ikut aku. Nenek, ini wawancara terakhir hari ini. Sudah waktunya makan siang. Kenapa masih ada orang? Bukankah kamu bilang tidak akan ada wawancara di pagi hari? Lelah? Ini janji yang dibuat oleh Tuan Wang. Dia sangat memperhatikan aku. Bilang aku harus membiarkan kamu melihat. UPS gadis ini. Kenapa tidak buat janji lebih awal? Sudah berantakan sepanjang pagi. Halo Nenek, namaku Li Xiaopang. Direkomendasikan oleh akun layanan rumah Kak Lan. Oh, Nenek, biar aku gulung lengan bajumu. UPS, bukankah sudah kubilang? Jangan gulung lengan bajuku. Jangan gulung lengan bajuku. Tidak gulung, tidak gulung, tidak gulung. Mari ukur melalui baju. Di mana mengukurnya? Saya mengerti. Nenek, pagi ini kamu sudah mewawancarai terlalu banyak orang. Sedikit lelah. Coba tenangkan diri. Napas yang halus. Kalau tidak, tekanan darahmu akan naik. Ya. Tekanan tinggi 104, tekanan rendah 90, tekanan darah kritis. Ya, kamu harus tenang dan rileks. Kamu tahu tekanan darah kritis? Bagaimana dengan saya sebelumnya? Sukarelawan di panti jompo di Jepang. Apakah Nenek lapar? Kamu makan. Kamu mau mengganggu siapa? Pagi ini berantakan sekali. Orang-orang lelah dengan permainan saya. Awalnya Nona Lin ini diperintahkan oleh Tuan Wang. Tapi kamu harus mengurusnya sendiri. Biar saya kirim pesan lagi keluar. Jadi saya menemukan beberapa perantara. Jadi beginilah keadaannya sekarang. Bodoh. Hanya tahu hadiahnya, tidak tahu permintaannya. Ya, saya bodoh. Kami masih kesal pagi ini. Melayani begitu banyak orang, ganti baju dan disinfeksi. Membuat kami lelah juga. Saya yang kamu slogan? Kamu pantas mendapatkannya. Saya pantas mendapatkannya. Saya pantas. Nenek, jangan marah. Makanlah sup. Aduh yo. Bagaimana ini bisa membunuh penyebarannya? Kamu akan menjadi kaya dan membunuh. Sapukan mulutmu. Semuanya bodoh. Semuanya sampah. Istri, jangan terlalu bersemangat. Hati-hati dengan tubuhmu. Nenek, sebenarnya menghormati orang lain bukan karena mereka hebat, tapi karena kamu baik. Kebaikan menghasilkan uang. Bagaimana menurutmu? HMPH? Dari mana kamu belajar satu set demi satu set? Siapa namamu? Li Xiaopang. Tetap di sini. Masa percobaan 3 hari. Kalau tidak berhasil dalam 3 hari, pergi saja. Siap menerima tantangan. Mengerti keluarga.
Oh Mama. Apa yang terjadi? Xiao Pan sedang melihat Buddha tua di dalam. Bukan orang tua. Mereka masih punya Lafayette. Katakan saja, salah nenek sudah pergi. Lobak-lobak, aku lulus. Nenek membiarkan aku mencoba selama 3 hari. Kamu tidak perlu menunggu aku. Mari kita bicarakan malam ini. Si Xiaopeng. Lobak-lobak, aku lulus. Nenek membiarkan aku mencoba selama 3 hari. Kamu tidak perlu menunggu aku. Mari kita bicarakan malam ini. Lihat aku dan katakan tidak apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu ini hal baik atau buruk. Itu hal baik. Bagaimana kamu bisa yakin? UPS tidak ada gunanya memikirkan begitu banyak. Ayo Linsen. Jemput dia ketika selesai. Cepat pergi. Banyak hal. Biarkan aku membantumu. Tidak, aku akan melakukannya sendiri. Pinggangmu tidak baik. Jangan ceroboh. Bagaimana kamu tahu aku punya cedera pinggang? Aku melihat kamu berdiri tadi. Pinggang ini sedikit kecil. Bagaimana kalau kamu miring untuk mengambil sesuatu? Aku secara tidak sadar menutupi pinggangku. Aku merasa kamu baru saja menyentuhnya, kan? Tidak. Aku tidak sengaja membuatnya sebelumnya. Kurasa itu tidak baik. Aku membawakanmu plester hangat. Kamu duduk dan aku akan menempelkannya untukmu. Terima kasih. Ini sangat nyaman ditempel hangat di pinggang belakang dan tidak bau anyir seperti plester. Tidak ada orang lain yang akan tahu. Terima kasih. Ini dia, Hei di sini. hanya bisa melihat. Nenek punya temperamen besar ya? Nenek di rumah ini agak aneh. Tapi dia baik. Terutama karena saya di rumah sakit kali ini. Kaki tidak bergerak dengan baik, jadi apa? Semakin aneh temperamennya. Kakak Li adalah keluarga besar. Kamu harus berhati-hati di mana-mana. Kak Yo, biasanya kamu bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab belanja dan masak. Kalau bukan karena kurang uang di rumah, 2 anak laki-laki menunggu untuk menikah dan membeli rumah. Saya juga tidak ingin melakukannya di sini. Bayar saya, setiap orang di keluarga ini punya temperamen yang sangat aneh. Hei Yang, biar saya perkenalkan. Ini Xiao Yang. Saya baru saja mengganti pakaianmu dan mendisinfeksinya. Anak ini masih muda, masih SMA, bertanggung jawab untuk membersihkan dan merawat di rumah. Nenek, saya terutama bertanggung jawab untuk dimarahi. Saya baru saja melihatnya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak mudah menjadi pengurus rumah di rumah ini. 3 nyonya rumah ini semuanya seperti dewa. Kamu harus siap mental. Ya, terima kasih. Saya akan terbiasa perlahan-lahan. Hei Linsen, biar saya ceritakan sesuatu. Lembaga Mitra mengirim 15 atau 16 tante dari segala jenis. Wah, semua orang bilang itu hebat. Tahu bagaimana hasilnya? Dia mengembalikan semuanya. Tampaknya Xiao Pan kita yang paling mampu. Oh sayang, kali ini Xiao Pan benar-benar memberikan muka untuk Kakak Lan. Di industri ini sekarang, semua orang tahu bahwa orang yang saya kirim adalah yang paling jelek. Ketika saya mengantri tadi, saya khawatir Pan tidak akan terpilih. Hati ini 7, 8 kali tapi sekarang dia sudah lulus ujian. Saya masih naik turun di hati. Kamu. Jangan ribut, oke? Saya pikir jika Xiao Pan mau pergi, dia pasti punya alasannya. Anak-anak punya anak dan cucu mereka sendiri. Jangan khawatir tentang apa yang diputuskan anak untuk dirinya sendiri. Mereka sendiri yang mau makan buah dan cuci. Hei, saya akan keluar dulu. Kamu bicara hei. Radish, jangan pergi. Saya akan ke Pudong untuk melakukan. Kamu harus lihat agensinya. Kamu tahu apa? Tidak, kamu pergi sejauh itu ke Pudong. Saya lebih baik mengantarmu. Seberapa memalukan itu? Kebetulan mobil baru perlu dijalankan di jalan. Tunggu kejatuhan. Saya tidak bisa selalu ingat Radish. Apakah Radish masih lancar? Tunggu sampai SIM Radish lulus. Itu waktu yang tepat. Hei Paman Lin, ingat SIM-mu membuatku mati kutu. Ujian jalan kemarin. Hei, mobil saya berjalan dengan baik. Instruktur tiba-tiba bertanya kepada saya. Tiba-tiba membuat saya berbalik. Maka saya harus berbalik. Dan saya ditilang.
Apa yang terjadi? Saya menekan garis kuning ganda. Apakah itu garis kuning ganda? Ya UPS. Dia menyuruh saya berbalik dan saya pasti jatuh. Kamu bilang dia tidak bermoral. Dia sengaja mengujimu. Ya mamaku, aku disalahkan. Aku sangat disalahkan ini. Saya pikir ibumu yang paling disalahkan. Saya yang membayarnya. Kamu tidak membayarnya, hei. Mama aku. Bagaimana aku bisa punya ibu seperti kamu? Aduh, bilang dong anak ini bodoh atau enggak. Kamu bilang bengong. Ya ampun. Aku lagi masak Kak Yo. Hei, apa cucu Kak Yo Wang Nautu ada di rumah? Oh. Dia kayaknya lagi dinas sama pacarnya. Ah, kamu sibuk. Kamu biasanya kerjain pekerjaan rumah, pakai masker dan sarung tangan. Hai, gimana kita sebagai pengasuh bisa terlalu peduli? Itu nggak bakal berhasil. Pengasuh juga sebuah pekerjaan. Kamu juga harus perhatikan diri sendiri. Bahkan kalau nggak melakukannya nanti, kamu juga perlu punya tubuh yang sehat. Hei, ini seperti apa industri rumah tangga kita? Nggak bisa dihindari, kadang ada beberapa keluhan. Apa yang kamu katakan juga sebuah solusi. Kalau kamu bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, akan lebih baik kalau semua orang saling mengerti. Pelanggan siapa pelanggannya? Nenek dan Tuan Wang. Mereka adalah pemiliknya. Gimana pemilik bisa jadi pelanggan? Pemilik apa? Itu pemikiran lama. Industri rumah tangga kita juga industri jasa. Jadi, objek layanan kita adalah melayani pelanggan kita. Semua orang setara. Keluarga Xiao Pan nggak menyalahkan kamu untuk ini. Bukan Xiao Yang. Kalau ada yang salah dengan mereka, kamu perlu tahu bagaimana cara yang tepat. Mengungkapkan ide kamu secara rasional. Nggak benar kalau terus menelannya. Ya, kamu harus belajar membangun hubungan saling menghormati. Gimana nenek bisa lumpuh? Tuan Wang udah nemu pacar yang sangat muda. Nenek marah besar. Dia kena stroke dan dibawa ke rumah sakit, bilang nggak bisa gerakin kakinya. Setelah berminggu-minggu bolak-balik di rumah sakit, merengek minta pulang. Jadi cucunya susah dilayani. Maksudmu Nona? Ah, Tidak apa-apa untuk nyonya tertua. Tapi begitu nyonya tertua ada waktu dia langsung keluar. Tidak ada di rumah. Jadi aku tidak bisa bilang apakah sulit untuk melayaninya. Xiao Pan, berapa suhu hari ini? Berapa kecepatan angin? suhu hari ini 24 derajat Celcius. Angin barat daya 2. Kualitas udara 40 sangat baik. Aku harus lebih sering berjemur. Tapi matahari terlalu terang. Jangan sampai aku kena glaukoma. Kamu pulang dan ambil sepasang kacamata hitam di kamarku. Ada di laci saya. Menurutmu apakah ini pasangannya? Yang aku mau Dior, tolong lihat lagi. Dan tabir surya. Apakah ini? Kamu cukup pintar. Dokter bilang berjemur setiap hari itu untuk mengisi. Suplemen vitamin D. Vitamin D bisa meningkatkan penyerapan kalsium. Aku tahu. Sungguh-sungguh mengujimu. Kamu begitu muda, cantik, dan mampu. Kenapa kamu punya ide jadi pengurus rumah tangga? Karena aku tidak punya uang. Harga yang mereka berikan tidak tinggi. Itu langsung. Tapi aku rasa kamu menyembunyikan sesuatu. Dengan wajahmu, kamu bisa menikah dengan pria kaya. Jangan bekerja terlalu keras. Nenek, kamu benar. Awalnya aku ingin mengandalkan pria. Tapi persis saat aku akan menikah, dia tiba-tiba menghilang. Oh. Jadi kamu keluar jadi pengasuh karena putus asa. Ya, keluargaku tidak baik. Pemarah. Jadi aku tiba-tiba mengerti. Lebih baik mengandalkan siapapun daripada mengandalkan diri sendiri. Terutama bukan pria. Bagus sekali.
Mengandalkan apapun tidak lebih baik daripada mengandalkan diri sendiri. Apalagi oleh pria. Nah, bagaimana denganmu? Kamu sudah menemukan tempat yang tepat. Saya memilikinya. Status wanita 10.000 kali lebih tinggi daripada pria. Nenek, jika kamu cepat-cepat pergi ke rumah sakit untuk fisioterapi kakimu, apakah akan lebih cepat sembuh? Itu yang dikatakan dokter. Tapi aku tidak mau. Enak sekali di rumah. Selain itu fisioterapi. Aku tidak sabar untuk menggantungmu dan pergi. Kamu mengalami kelumpuhan anggota tubuh bagian bawah akibat stroke ringan. Jika kamu memanfaatkan kesempatan terbaik untuk fisioterapi, mungkin kamu bisa sembuh total. Tidak bisa ditunda. Hei, apakah kamu mata-mata yang dikirim dari rumah sakit ingin mendapatkan uang fisioterapi saya? Apakah kamu pikir aku seperti itu? Aku hanya berharap kamu bisa bangun lebih cepat. Aduh, kamu akan membenciku setelah sehari datang. Aku rela berbaring di rumah dan membuat diriku bodoh. Ada apa? Jangan biarkan. Harus biarkan. Aku akan mendorongmu kemanapun kamu ingin aku mendorongmu, oke? Kembali, aduh. Kenapa bahuku tidak nyaman lagi? Pijat aku. Oke. Sedikit ke bawah sini. Aduh, kenapa begitu kuat? Sakit tepuk-tepuk. Begitu saja. Aduh sayang. Nyaman? Lihat aku. Apakah nanti tidak bisa bangun lagi? Denganmu aku hanya menginginkan sesuatu, bukan? Aku tidak takut apapun lagi. Untuk nenek, kamu beruntung. Kamu baru di sini sehari. Bagaimana aku tahu hidupku baik? Kembali, oke. Ayo kita pergi. Wow. Nenek, berapa banyak buku yang kamu baca? Kamu pasti sangat berpendidikan. Haha, aku tidak berpendidikan. Ayahku yang sangat berpendidikan. Pada masa Republik Tiongkok, dia seorang profesor di Universitas Joonshin. Ada banyak sekali buku di rumah. Berapa banyak? Itu koleksi buku yang berharga. Sayang sekali. Sangat disayangkan apa yang terjadi. 7 atau 8 buku terbakar. Dia kemudian mencoba menyelamatkan beberapa buku yang tersisa. Menyerahkan semuanya kepada negara. Keluarga berpisah setelah kematian orang tua. Untuk sementara waktu, aku tidak berdaya. Hampir mati kelaparan. Akuntan sekolah ayahku yang menyelamatkanku. Dia orang yang baik, cerdas dan mampu, dan aku menikah dengannya. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 1 tahun. Aku yang membesarkannya. Sampai masa reformasi dan pembukaan, aku menggunakan uang dari dasar kotak pers. Kami membuka hotel swasta pertama di Shanghai. Mereka bilang aku memulihkan kapitalisme. HMPH aku akan memulihkannya untuk mereka. Kurang dari 2 tahun, aku menjadi salah satu dari 10.000 rumah tangga pertama di Shanghai. Wow, itu luar biasa. Ops, hanya aku yang tahu kesulitan memulai bisnis. Dan semakin banyak restoran yang dibuka. Ada yang kedua. Bagaimana dengan yang ketiga? Juga mewarisi kepalaku dalam bisnis. Bisnis keluarga kami semakin baik. Akhirnya kaya lagi. Setiap kali aku memikirkan orang tuaku, aku akan membeli beberapa buku dan kembali. Aku di sini. Aku merasa mereka belum meninggalkanku. Kamu tahu apa? Aku memikirkan mereka setiap hari. Ouch, bukankah ini teman Lin Sang? Bisa saya bantu? Ah, Kakak Kiang. Tidak, aku bisa melakukannya sendiri. Terima kasih. Hei, terima kasih. Hei, tidak apa-apa. Kurasa pasti ada yang salah. Hei, apa yang kamu pindahkan? Tidak.
Wow, sangat mirip. Ini bisa benar-benar palsu dan asli hahaha. Oh, aku juga sembarangan pergi ke dokter. Jadi sekarang kamu tahu mengapa aku ingin foto rumahmu di Jepang. Aku tahu. Hei, biar aku kasih tahu ada toko cetak di Shanghai. Bagaimana denganku? Ambil foto rumahmu. Seorang host streaming langsung. Host streaming langsung apa? Ini siaran langsung di web. Tidakkah kamu tahu? Oh, itu anak-anak perempuan dan laki-laki. Aku juga seorang host streaming langsung. Sekarang versi aslinya adalah host streaming langsung paman. Hei, ayo. Cepat coba. Biarkan aku lihat bagaimana hasilnya. Apa pas? Semua seperti ini. Ya. Maju sedikit lagi. Hampir. Hahaha, itu sudah cukup. Lebih baik santai sedikit nanti. Jangan gugup rasanya seperti di rumah. Oh, patuh. Xiaopan, ini waktu yang tepat untuk mencobanya. Apakah kamu ingin mulai sekarang? Ya, jangan gugup. Hei, oke, jangan gugup. Rasanya benar-benar seperti di rumah. Ya, cepat. Hei, tidak bisa berbaring, tidak bisa berbaring. Ayo duduk. Hei, ini akan rusak. Kamu bersandar di sini. Hei, apakah baju ini oke? Oh ya, tunggu sebentar, aku akan memegangnya untukmu. Oh, oke. Apa itu miring? Tidak miring, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan bergerak. Santai saja. Ayah. Apa masalahmu? Apa yang salah denganku? Kamu masih belum memberitahuku. Aku baru saja menelepon paman gua. Apakah kakimu patah? Aku tidak melewatkan pegangan. Itu terkilir. Kaki terkilir. Apakah itu keren? Tunjukkan padaku. Yah, kakinya tidak terlalu serius. Sedikit. Apa yang tidak apa-apa? Tunjukkan padaku. UPS tidak serius. Aku sudah bilang. Ada apa yang bisa dilihat? Kamu. Hei, kamu sepertinya tidak bersenang-senang akhir-akhir ini ya? Mengapa aku tidak melihat senyummu? Aku baik-baik saja. Sudah lama tidak melihatku tertawa. Oke. Cepat tunjukkan kakimu. Mengapa kamu harus melihat kakiku? Lihat kakiku. Tidak apa-apa, hahaha. Aku bilang itu hanya sedikit terkilir, tidak serius. Dokter bilang tidak perlu gips, aku akan membalutnya sendiri. Apakah kamu mendapatkan es? Apakah ini es batu? Itu hanya es. Oke. Maka kamu bisa beristirahat dengan baik di rumah hari-hari ini. Apakah aku akan membawakanmu makanan nanti? Ayah, Hei, mengapa rasanya aneh di rumah? Bagaimana rasanya berbeda? apakah itu berbeda? Apa bedanya? Aku tidak tahu. Bukankah itu sangat rapi? Apakah kamu tidak di rumah? Rumah itu secara alami rapi. Hahaha, gimana kabarmu? Aku baik-baik aja. Oh, jangan khawatir sama aku lagi. 2 hari ini sibuk banget dan aku juga ada teman-teman di sekelilingku. Enggak perlu khawatir. Kalau gak ada apa-apa lagi, ayah tutup telepon ya. Aku belum ngomong banyak. Kenapa udah ditutup? Bukannya sini yang perlu diketahui udah dimension. Kamu mau main 2 macan sama ayam gemuk sama ayah lagi? Kenapa kamu kekanak-kanakan banget? Bukan waktu aku masih kecil. Mau main macan bantu ayam. Tidak, kamu pikir sekarang main bisa menang lawan ayah? Kamu nggak percaya sama kita? Siap, hahaha. Ayo, kalau mau kamu bisa teriak. Siap. Tik 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 tik. Oh, lihat. Hahaha. Udah Yupes, ayo lagi. Ayo lagi. Ayo. Kalau gitu kamu harus mikir dulu. Mau ngapain? Siap. Beraak-beraak macan mati. Hahaha. Ayah. Kenapa ruangannya goyang-goyang? Tidak. Rumahnya gempa ya. Tempat ini di Jepang. Sering gempa, kamu tahu. Pasti tadi gempa. Darurat lagi.
Pak Zuo. Kamu udah lama di area ini. Kenapa ngumpulin banyak barang rongsokan? Menurut kamu, ini barang rongsokan. Tapi menurut si perancang, kamu lihat setiap ubin punya kesan waktu yang kuat. Semua karya seni. Bagiku sih begitu. Lusuh hahaha. Kamu tidak tahu ini. Saat Republik Tiongkok membangun rumah tua, ada bangunan dari dinasti Tang Songming dan Qing. Karena itu hemat adalah kebajikan. Benda-benda ini digunakan kembali dan dirancang dengan rasa seni yang unik. Oh, aku ingat sekarang. Ini tempat asalku. Kupikir itu miskin. Enggan. Benarkah? Saya yakin pelajari perlahan. Aku akan bantu kamu memindahkan ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ya. Hei, ada apa dengan Xiao Yang? Hei, di mana Vega? Aku. Sebuah kota kuno di Kabupaten Feng. Rumah tua di sini akan dirobohkan. Aku datang untuk mengumpulkan bahan-bahan. Tidak, jangan bercanda. Aku bisa bilang berkali-kali sebelumnya. Seorang wartawan besar akan datang mewawancarai kamu sore ini. Bukan kamu tidak mengenalku. Aku tidak terlalu pandai berbicara dengan wartawan. Aku bahkan tidak bisa bicara saat melihat mereka. Kak, lihat. Dia wartawan besar dari majalah arsitektur. Semua orang yang dia wawancarai. Tapi mereka semua ada di daftar arsitek. Sudahlah. Aku bersusah payah mengundangnya ke sini. Biar aku katakan sesuatu. Aku tidak tertarik dengan orang yang membuat grafik. Rumah-rumah tua ini, bahan-bahan ini akan diambil besok. Aku harus mengumpulkan lebih banyak. Kamu sebaiknya mengundang wartawan lain untuk minum kopi dan teh seperti ini. Aku akan mengganti semuanya, oke? Dan aku harus kembali selama sehari. Tidak bisa kembali. Zofi, kamu punya ideal dan perasaan humanis. Ya, tapi kamu harus memikirkan studio. Kamu harus punya rencana bisnis, kan? Oke, tutup saja dulu seperti ini. Aku harus pergi ke tempat lain untuk melihatnya, itu saja. Halo. Ayo. Aduh cewek, kamu lihat kamu itu mampu dan cantik. Gimana kamu bisa datang ke keluarga Wang untuk kerja ini? Ini jurusanku. Di keluarga Wang nenek itu macan di gunung. Tapi dia sebenarnya nggak masalah kalau nurutin keledai. Tapi anak perempuannya, si tuan muda Wang itu rubah yang licik. Santai aja, nanti kamu akan tahu. Gimana dengan tanah yang dijanjikan? Happy Land hey. Dia kadang kayak macan. Kadang kayak anak kucing. Kadang kayak rubah. Kadang kayak kelinci putih yang lucu. Kedengarannya kayak kepribadian ganda. Benar-benar itu kata yang tepat. Kepribadian ganda. UPS beda setiap hari. Kadang serem, kadang keren. Tapi sebenarnya lembut di hati. Wah, aku nggak bisa bilang. Kamu akan tahu saat dia kembali 2 hari lagi. Nenek bangun dari tidur siang. Kamu nelpon siapa? Oke, aku akan pergi. Ya, itu benar. Aku biasanya nggak suka keluar. Kenapa? Pemandangannya bagus banget. Matahari bersinar. Nyaman banget. Kamu nggak tahu, para nenek di komplek kita. Seharian ngomongin tetangga sana-sini. Bikin kesal. Jangan khawatir, masih pagi. Mereka belum keluar. Tadi aku bilang apa? Oh benar, keluarga kita kaya lagi. Menurutmu hidupku lebih baik? Sebenarnya enggak. Anak perempuanku Wang Yang, jangan lihat kemampuannya di luar biasanya. Bagaimana dengan suaminya? Dulu saya pernah membantu mencari menantu baru untuknya. Ternyata sia-sia. Pria lemah yang tidak peduli apapun sepanjang hari. Setelah 5 tahun saya membuat mereka bercerai. Tapi sekarang, saya menyesal. Seharusnya saya tahu lebih awal bahwa dia suka jatuh cinta nanti. Mungkin lebih baik tetap mempertahankannya. Dan tahukah kamu, dia sekarang berkeliling dengan wajah putih yang 6 tahun lebih muda darinya. Dia bilang dia akan menikah. Ketika dia mengumumkan tanggal pernikahannya kepada saya tidak bisa menggerakkan kaki karena sangat marah. Nenek, jangan marah. Marah ini meningkatkan tekanan darah. Ini bisa terjadi begitu tekanan darahmu tinggi.
Aduh, ada anak perempuan yang seperti ini. Saya tidak merasa tekanan darah saya tinggi. Oke. Ah, omong kosong yang seharusnya tidak jatuh cinta. Apa yang harus dibicarakan? Siapa? Siapa lagi? Cucu saya. Nona Wang Luotu. Nona. Oh, tapi saya dengar. Dia bilang dia pergi melakukan penelitian dengan pacarnya. Kenapa kamu tidak jatuh cinta? Baru-baru ini, ya kami membicarakan seseorang yang kami temui dan cukup puas. Saya seorang mahasiswa PhD di Universitas Tokyo. Haha, orangnya pintar dan mampu. Juga bicara. Bagaimana dengan tahap sebelumnya? Saya memintanya membantu kami merenovasi restoran. Itu bagus. Tapi kemudian saya bertanya-tanya, pemuda yang begitu mampu, mungkinkah dia menyukai uang kami? Kamu bilang, oh sayang. Oh benar. Anak siapa ini? Apakah anak ini baik? Anak siapa? Lihatlah. Jadi aku tidak mau keluar dan bermain-main. Hei, jangan di sini. Ini dia lagi. Aduh, datang ke sini. Kamu anak siapa? Aku akan menjemputmu juga. Ayo, ayo pulang. Kamu mencuri apa? Aduh, kamu mencuri apa? Dia bohong padaku dengan pistol air. Kamu anak pusing. Bagaimana nenek bisa naik kereta luncur dengan kursi roda? Baru saja kamu memukulku. Kembali ke sini. Berani sekali kamu berbohong. Berani tidak kamu berbohong lagi. Hahaha, anak kecil. Kamu membuatku kaget. Nenek ingat apa yang baru saja terjadi. Dia tidak memukulku dengan pistol air. Apakah kamu baru saja berdiri? Kamu berdiri. Coba lagi berdiri seperti tadi. Kamu gila. Kapan aku berdiri? Nenek berani mencoba. Lihat itu. Badai apa yang belum pernah kamu lihat. Tidak ada yang bisa membuatmu menyerah. Mengapa kamu mau menyeret kaki sakit? Biarkan orang lain mendorongmu. Aduh, datang dan ajari aku. Kamu adalah pelayanku. Salah, aku bukan pembantu. Aku adalah staf kebersihan senior yang kamu undang. Baiklah, jika aku mengambil pekerjaanmu, aku bisa menjadi butlermu. Kamu pikir kamu melamar padaku? Sebenarnya aku juga mengamati. Apakah kamu layak menjadi pelangganku? Aku pelangganmu. Baiklah, jika kamu tidak layak, aku bahkan tidak peduli padamu. Kamu milikku, pelanggan nenek. Lihat kamu berdiri. Yupes. Aku berdiri. Hahaha, kemarilah. Kamu datang ke sini dan coba. Agar aku bisa berjalan. Pelan-pelan. Berjalanlah ke arahku. Aku akan memegangmu. Percayalah padaku. Mama, aku pulang. Xiao Jin datang untuk melihatmu. Ahahaha. Mama. Xiao Jing datang untuk melihatmu. Halo Tante. Halo, nama saya Lin Xiaopan. Dia adalah pembantu rumah tangga yang direkomendasikan oleh Kakak Lan. Tolong bimbing saya. Halo. Kakak Lan, bisakah kamu memperkenalkan pembantu rumah tangga yang masih muda ini, Mama? Ya, kamu seharusnya bertanya pada dirimu sendiri. Apa tidak masalah kalau masih muda? Aku akan ambilkan air untukmu. Xiao Qing, duduklah. Setengah-setengah. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Apakah berjalan lancar?
Setengah-setengah. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Apakah berjalan lancar? Semoga beruntung apa yang kamu lakukan. Aku sedang di kota kuno di Kabupaten Feng. Datang dan lihat rumah tua ini. Sudahkah kamu melihat Yao Ziwei? Belum. Baiklah, kamu mau pergi kemana? Buat janji itu saja. Oh, hari ini aku benar-benar mengundangmu. Hei Mama, kamu sudah pulang. Nyonya Lin, bisakah kamu mengantarku sepanjang jalan? Oke, aduh. Kamu selalu terburu-buru, apa yang kamu lakukan? Tidak. Guru Hu itu menelepon lagi. Aku selalu bertengkar dengan tanteku. Tanteku baru saja melempar lab. Cuma bicara beberapa kata dan selesai. Dia juga memukul tantenya seseorang. Aku mencakar wajahnya. Kamu bilang tidak ada hal seperti itu. Bagaimana dengan dosen perguruan tinggi? Ini profesor universitas. Maka kamu layak disebut sebagai profesor universitas. Benar kan, Bu? Kenapa kita tidak mengirim tante yang lebih tajam? Ajari profesor perguruan tinggi ini pelajaran. Kami sudah mengirimnya ke institut kami. Yang paling tajam. Apa yang harus kita lakukan? Hei, tanteku baru saja selesai menangis di sini. Jadi sekarang aku harus pergi ke rumah Bu Hu untuk menetap. Pak Hu, maka aku akan menemanimu. Hei, terima kasih apa yang kamu lakukan. Seberapa memalukannya itu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di mana itu? Di rumah Xiao Pan. Di sebelah Xiao Pan sedang melakukan sesuatu. Kenapa kamu berhenti? Tidak. Bisakah kita tidak melanjutkan? Maka rumah Wang Yang ada di depan. Kalau mereka melihat, maka sesuatu yang besar terjadi padanya. Oh tidak. Aku akan pergi ke rumah tetangga mereka. Kamu maju sedikit. Tidak bisakah kamu turun dari mobil dan berjalan 2 langkah? Kenapa kamu tidak menyetir sedikit saja? Oke, aku akan berhenti di sini. Aku akan menunggumu di sini. Tunggulah aku selama 10 menit. Bu, Xiao Qing tahu kamu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik belakangan ini. Aku membuatkanmu sup ayam. Sup ayam ini memasaknya memakan waktu lebih dari 5 jam. Tante, kamu minum sup ayam. Ayo cobalah. Bu, lihat, baunya enak. Aduh, ada apa? Kamu akan membakarku sampai mati. Oh, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu tidak meniup. Ayo. Oke, aku kayu oke. Aku sudah bilang, saya lebih suka berurusan dengan soal matematika. Saya tidak mau datang ke rumahmu. Tapi kamu bersikeras agar saya datang ke kamu. Baiklah. Berhenti, kami tidak mengundangmu. Oh, Ibu. Bisakah kamu bicara lebih sedikit? Saya bilang apa yang salah? Mengapa kalian semua begitu dewasa? Buruk sekali mengatakannya langsung. Duduklah dan saya akan melihat. Nenek memakai helm. Kemanapan membawa saya? Kamu akan segera melihatnya. Ambil ini. Cukup untuk pergi. Ibu Xiao Pan. Apa yang kamu lakukan? Little Pan, mengapa kamu pergi? UPS menyebalkan. UPS loba itu sudah 10 menit. Haruskah saya menunggu kamu atau tidak? Ibu?
Oh, Nenek UPS, kami berhasil. Hahaha, saya membawa kamu untuk menebus. Orang-orang itu menyebalkan. Bawa saya pergi. Benar-benar kamu tidak takut. Tidak takut apa? Oh, putri saya mungkin akan menyusul nanti. Pergi jalan-jalan dengan ayah. Baiklah, duduklah dengan nyaman. Oh. Ini dia. Apa yang bisa kamu lakukan? Halo. Hei. Bisa saya bantu? Oh, baiklah. Terima kasih. Sangat sial terjebak di sini. Tunggu sebentar. Nenek, bisakah kamu? Kamu hebat. Nenek ini sama sekali tidak seperti hari pertamamu. Hari ini aku bangun sendiri. Aku sudah siap-siap ketika mereka memanggilku Hei. Benar-benar keren. Pelan-pelan. Nenek, kenapa tidak biarkan mereka melihat penampilanmu? Masalah ini, aku tidak ingin cepat-cepat putus dengan si wajah putih, dan aku ingin membantunya sambil merayakan kesembuhanku. Kira aku bodoh? Bikin aku kesal. Aku harus mengganggunya. Kamu sangat imut. Kalau begitu dia bukan anak kandungmu, kamu tidak ingin dia baik-baik saja. Hei kamu. Aku tidak kenal anakku. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Sejak suami yang tidak berguna itu meninggalkannya, dia sepanjang hari memikirkan mencari pacar. Tidak ada yang bisa diandalkan. Pada dasarnya, semuanya melihat uangnya. Kenapa aku tidak cepat-cepat secara finansial? Dia tidak tahu berapa banyak yang dia posting. Istri. Biarkan aku juga adil padamu. Sebenarnya pengalamanmu mungkin berbeda. Bagaimana jika Tuan Wang beruntung kali ini? Si wajah putih jauh lebih muda darinya. Bisakah kamu melindunginya? Hei, apa yang kamu mau? Orang bilang orang tua punya kepribadian yang tenang. Menikmati kedamaian. Hahaha, aku tidak pernah suka kedamaian seperti itu. Sial ketika masih muda. Selalu berjuang untuk bertahan hidup. Cuma mikir untuk melakukannya beberapa hari sehari. Sekarang lebih tua. Harus klik. Tapi di hatiku, kosong. Tidak peduli anak-anak dan pembantu rumah tangga. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kalau bukan karena sekarang sudah baik-baik saja. Aku tidak bisa lagi. Kenapa kamu bilang orang masih hidup tanpa berusaha? Kamu benar. Hidup adalah perjuangan. Kamu juga berpikir begitu? Ahahaha. Tidak apa-apa. Hahaha, UPS. Bagus. Wow, levelmu terlalu tinggi. Bagaimana perasaanku tentangmu? Membuatmu bersemangat, kamu hanya Liveng yang hidup. Oh sayang, tidak Tidak ada usaha. Kamu orang yang sangat baik. Siapa namamu? Nama belakangku Lin. Nama belakang Kuang.
Terima kasih padaku. Aku melihatmu mengemudi sangat cepat tadi. Apa yang salah dengan mobil ini? Kamu masih perlu memperhatikan keselamatan saat mengemudi. Kecelakaan mobil adalah hal besar. Ya, aku sedang mengejar motor. Kenapa? Mereka mencuri uangmu? Tidak apa-apa jika uangnya dicuri. Dia mengambil ibuku dariku. Mencuri ibu? Benar. Pelayan kecil itu yang adalah setan di rumah kita. Masukkan ibuku ke dalam mobil. Kamu pikir nenek itu sudah tidak nyaman? Lebih dari 70 tahun. Bagaimana jika ada kecelakaan di motornya? Mungkin dia hanya ingin membawa nenek itu jalan-jalan. Jadi gila dan kembali bekerja setelah selesai. Mudah diucapkan. Bagaimana angin itu? Lihat kecepatan motor itu. Bukan hal sepele jika ada yang salah. Benarkah? Membuat bayi ketakutan. Membuatmu ketakutan. Aku tidak menanyakannya. Aku hanya Terima kasih tidak. Oh sayang, Apa ada apa? Ada apa sekarang? UPS kakiku terkilir. Sial banget. Masalah coleng. Tidak apa-apa, kamu bisa bergerak. Tidak ada aktivitas. Masih bisa nyetir nggak? Enggak. Aduh sakit. Ayo, aduh, pelan-pelan. Aduh, kamu baik-baik aja. Terima kasih. Pak Lin, kamu cukup kenal lingkungan sini ya? Gimana kamu tahu aku tinggal di sini? Tanpa aku rasa aku baru dengar disuruh belok kiri. Kalau merasa nggak enak periksa ke rumah sakit aja. Kenapa kamu? Kakiku kesleo pelan-pelan. Ayo aku masuk. Kayaknya mobilmu parkirnya cukup jauh ya? Aku suruh supir kami antar kamu. Enggak. Aku sebentar lagi pulang. Lakukan olahraga aja. Oke, pulang. Pelan-pelan pulangnya. Helm. Terima kasih. Oke, aku masuk. Dorong kursi rodamu. Pelan-pelan. Ya ampun, aku tahu. Ada kursi roda di rumah nggak? Nggak ada yang baik terjadi. Kamu lihat ibuku nggak duduk. Aku duduk terbalik. Ya ampun sakitnya. Xiao Jin, kamu di sana. Ada masalah API. Kakiku kesleo. Kesleo ligamen. Parah nih. Hati-hati. Kamu lihat. Ya ampun. Terguncang mati. Kamu lihat semuanya bengkak. Kamu baik-baik aja. Oke. Xiao Jing, ada masalah apa? Masih marah? Kamu. Aku tahu aku tidak menjanjikan. Aku hanya seorang dosen biasa. Tapi aku juga punya kepribadian yang mandiri. Dan hubungan kita setara. Tentu saja kita setara. Tapi ibumu benar-benar menghina aku seperti ini. Kamu bicara tentang sup ayam seperti ini. Berapa kali lagi ini akan terjadi? Dia tidak menghormati aku. Aku pikir aku adalah wajah putih yang menyukai uangmu. Ini keterlaluan. Ketika kamu duduk di kelas matematikaku, aku bahkan tidak tahu kamu punya uang di rumah. Aku tidak tahu kamu adalah wanita kaya. Xiao Jin, bisakah kamu tidak mengatakan kata wanita kaya? Aku lebih tua darimu. Kondisi ekonomi lebih baik darimu. Xiao Qing, kamu harus tahu aku tulus padamu. Aku tahu aku juga tulus padamu. Aku tidak peduli dengan usiamu. Aku tidak peduli apakah aku punya uang atau tidak. Tapi yang aku pedulikan adalah harga diri dan kesetaraan. Tapi keluargamu terlalu menindas, bukan? Xiao Jin, aku pikir kamu tidak perlu repot dengan ibuku. Dia sudah berusia 70 tahun. Dia sudah seperti itu sepanjang hidupnya. Sulit bagiku untuk berubah. Kamu membelanya seperti ini hari ini. Suatu hari kamu akan melakukan hal yang sama padaku. Yang mungkin kita terlalu cepat belakangan ini.
Kita perlu tenang. Mungkin kita tidak cocok. Baiklah, kita tidak perlu membicarakannya lagi. Aku pergi sekarang dah. Xiaojin. Xiaojin. Bukankah kamu menggambar kurva mood decall untukku? Kamu bilang aku yang paling mengerti kamu. TAPI. Aku dengar grafik kurva hati decaul itu dibuat-buat. Palsu. Jika kita ditakdirkan, sampai jumpa lagi. Hati-hati. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kamu akan lihat sebentar lagi. 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Nenek, tunggu aku dulu. Lin Xiaopan sangat pintar. Tebak kata sandi saya. Kamu bisa buat yang lebih susah lain kali. Kenapa kamu di sini? Bantu aku ambil 2 koneksi. Sangat liar. Ya, semuanya ada di sini. Tolong aku di sini. Nenek. Ini tempat aku bekerja. Nenek, haha. Ini sahabat terbaikku. Namanya Dudu, dia pelatih di sini. Oh, sangat keren. Halo, Nenek. Itu Dudu. Kamu bisa bantu Nenek olahraga. Tidak masalah, ayo. Bisa aku lakukan? Aku baik-baik saja. Aku coba saja. Tarik napas. Benar. Jatuh yang bagus. Hembuskan napas. Tahan. Benar. Bagaimana, haha? Aku akan mencobanya. Ayo dan pergi sendiri. Tarik napas ke atas. Angkat. Oke, hembuskan napas ke bawah. Oh, you best. Hahaha, apa tidak apa-apa. Oke. Baik ya, aku akan melakukannya lagi. Ayo lagi. Tarik napas. Nenek, kamu bisa mencobanya sendiri pelan-pelan. Yang ini juga membantu memulihkan pergelangan kaki dan lutut kita. Ketika kamu pulih, kamu bisa ikut aerobik dengan kami. Serius? Gak masalah. Coba UPS. Kamu bisa datang. Oh. Hahaha. Aduh, ini seru banget. Hahaha. Benar kan? Iya. Ah, Mama. Kamu bisa jalan sekarang. Mama yang kamu lihat sekarang bukan Mama yang lumpuh lagi. Xiaopan, kamu terlalu berani. Kalau Mama ada 3 panjang 2 pendek, kamu bisa tanggung jawab? Gak ada yang salah dengan Pan. Jangan kritik dia.
Gimana sekarang? Hanya Xiao Pan di dunia ini yang tidak memperlakukan saya seperti nenek tua. Sekarang saya umumkan, Xiao Pan sudah lulus interview. Siap dipekerjakan. Terima kasih nenek. Saya akan ambilkan air untukmu ya. Oh kan sudah saya bilang. Saya sakit seberapa parah? Sudah istirahat semua. Plus khawatir. Barusan pelatih kecil di gym bilang. Asalkan sudah lewat 70, artinya gen kamu sudah tersaring. Lebih baik dari siapapun. Mama kamu harus santai. Jangan terlalu bersemangat. Saya lelah lagi. Saya tidak perlu bimbingan hidup dari kamu. Saya merasa sudah masuk ke alam kebebasan sekarang. Saya pikir kamu selalu di kerajaan kebebasan. Di kerajaan kebebasan kamu harus jujur. Wangi saya kasih tahu. Saya tidak suka Goldie. Saya juga khawatir sama kamu. Saya pikir dia, itu untuk uang kita. Jadi ke depannya, jangan bawa dia ke sini. Saya juga tidak mau pura-pura akur sama dia. Oke, Mama kamu tidak perlu berkata lagi. Kami akan putus. Ah? Kalian putus begitu cepat. Heh, jadi hubungan kalian tidak terlalu dalam ya? Aku tidak ingin membahas ini lagi. Pulang ke rumah. Hei Tuan Wang, pelan-pelan aku akan dorong kursi rodamu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa yang terjadi dengan Xiao Yang Wanyang? Sepertinya aku keseleo kaki saat keluar tadi. Ah? Bagaimana bisa? Hei, Direktur Lin ini. Kenapa kamu di sini? Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tersesat di jalan tol. Satu kaki digas dan langsung sampai sini, percaya tidak? Malu banget. Aku juga tidak percaya. Bukankah kamu baru saja mulai bekerja di sini? Aku sedikit khawatir tentangmu. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Kamu benar-benar tidak tahan. Aku akan memberitahumu sesuatu. Hari ini aku benar-benar dari fisik sampai jiwa. Bahkan jiwa sudah terlalu berusaha, oke? Sayang sekali, untungnya aku punya firasat. Aku membawakanmu semua tas garam itu. Kamu juga bisa menjahit. Jangan peduli siapa yang melakukannya. Bukankah orang bilang obat lokal bisa menyembuhkan penyakit serius? Masukkan ini ke microwave. Bagaimana aku bisa mengoleskan obatnya? Melancarkan otot dan peredaran darah. Kamu tidak perlu berterima kasih. Dulu kamu pernah membantuku. Aku seperti membalas budi. Jangan terus mengatakan itu. Membuatku ingin menjawabmu dengan bangga. Jangan membalasiku. Kalau begitu hari ini aku benar-benar sengsara. Jangan bilang apa-apa. Pulang cepat. Telur asal-asalan. Ayo, aku akan mengganggumu. Aku akan memberitahumu sesuatu benar tidak mudah dihadapi. Hati-hati. Hati-hati. Ayo, hati-hati. Aduh. Nyaman sekali. Menderita apa? Kencangkan sabuk pengamanmu. hei, jangan lihat Wang Luotu. Lihat nenek mereka. Saya tahu keluarga yang kejam. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Lihat nenek itu. Keluar dari game seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu sedang mengobrol. Ya tidak apa-apa. Saya bisa mendapatkan pemilik dengan mengorbankan punggung saya. Pasti untung. Sabar ya. Hei Dudu. Saya menghangatkan kantong garam ini untuknya. Kamu taruh di badannya. Oh, terima kasih. Bagaimana perasaanmu? Nyaman. Hei, Bagaimanapun saya menyarankan kamu untuk cepat mundur. Kamu membuat kesalahan hari ini. Tapi bagaimana dengan masa depan? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika keluarga Wang sangat menyukai Yao Ziwei. Jika kamu bertemu Yao Ziwei dan Wang Luotu sedang bercinta, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu berjanji untuk tetap tenang. Saya sangat khawatir tentang kamu. Hei Zhuo Fei, katakan padanya beberapa kata juga. Saya mendidiknya setiap hari. Saya kehabisan kata-kata. saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya mendukung Xiao Pan. Siapa?
Saya membicarakannya sepanjang malam. Semua untuk menonjolkan citra gemilang ayahmu. Dudu. Jangan membujuk saya. Bagaimanapun saya harus bertahan bulan ini. Setidaknya kenali dulu. Siapa itu Wang Luotu? Layanan, kalau kamu tidak bisa beradaptasi dengan tanah dan air, aku akan menuruti kamu. Hei, aku duluan ya. Berbaring saja di sini sendiri. Bukan karena kaki ini belum dipijat. Aku sudah lelah memijat. Xiao Pan. Kamu jujur sama aku. Gimana hubungan kamu dengan keluarga mereka? Apa tidak canggung? Aduh. Gimana aku harus bilang? Aku merasa hari ini sudah berakhir. Seperti aku sedang melawan monster. 3 nyonya keluarga Wang itu seperti 3 monster. Nenek adalah monster. Wang Yang adalah monster kedua. Selanjutnya itu Wang Luotu. Aku sudah mengurus monster hari ini. Kedua adalah menaklukkan monster kedua itu Wang Yang. Berdasarkan analisisku terhadap Wang Yang, dia sedikit perfeksionis. Jadi aku akan berada di bawah manajemenku. Membuat rumah mereka bersih dan terang. Biarkan dia tidak punya alasan untuk mengeluh padaku. Keluarga mereka sangat kuat. Aku punya saran untukmu. Kamu bisa membuat nenek itu menjual lebih banyak robot. Jadi kamu bisa tenang. Tidak. Robot dia hanya bisa membersihkan tempat-tempat besar seperti itu. Seperti jendela, lantai, tapi sering di sudut-sudut kecil itu. Sudut seperti itu, suka menumpuk debu. Menghadapi si perfeksionis ini, mereka punya sudut seperti itu. Mempunyai sudut pandang yang luar biasa. Apa cukup mudah? Berjuang lagi. Kamu harus berjuang di sudut. Tidak masalah, aku bisa menggunakan metode koordinasi Hua Luogen. Mengatur tugas paralel dan berurutan. Jadwalkan misi paralel dulu, dan kemudian langkah demi langkah lakukan urutan tindakan. Oke. Aku sama sekali tidak mengerti. Tapi yang bisa aku katakan hanyalah semoga beruntung. Aku harus kembali menemani baju asli sebentar lagi. Aku akan beli kantong garam dulu. Panaskan lagi kamu. Terima kasih. Datang setiap hari jam 8. Bagaimana kalau jam 9? Untuk membersihkan halaman. Jam 10 ada di kolam renang. Makan siang jam 11. Nenek istirahat siang jam 12.30. Kalau begitu aku harus ada di sana jam 1 sore dan kemudian